Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya siapa yang nggak masuk hari ini ya? Ini dua orang. Oh, Kenzo. Oh, Kenzo, Kenzo nggak dikasih bekal ya? Oh, nggak dikasih bekal ya? Oke oke. Baik baik. Jadi ada dua orang ya, Kenzo sama Jule nggak masuk ya? Ya, baik baik. Siapa ketua kelasnya di kelas ini? Oh, baik. Boleh dipimpin dulu ya doa sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Baik kawan-kawanku tercinta, supaya kita makin dekat dengan Allah dan juga Allah. Marilah kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doanya pada siang hari ini. Baik anak-anak, kalian masih ingat nggak kemarin kalian belajar apa pada pembelajaran bahasa Indonesia? Drama ya? Ada yang mau menjelaskan nggak satu orang apa itu drama? Ya. Kalau nggak ada, Bapak tunjuk ya. Masak nih. Nah, Nada boleh. Ayo Nada, boleh jelasin apa itu teks drama? Ini. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang drama. Drama merupakan karya sastra berupa dialog yang dipentaskan. Iya, betul. Kasih tepuk tangan. Ada lagi yang mau menjelaskan apa itu teks drama yang kemarin dijelaskan? Ya, cukup ya. Nah, oke, boleh di next. Ke anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita bakal belajar apa? Hmm, mungkin ada sedikit kaitannya ya dengan background ini. Cuman sebelum kita mulai, Bapak pengen minta satu orang untuk menceritakan pengalaman unik kalian deh, bebas. Singkat aja nggak apa, nggak perlu panjang-panjang. Bebas aja, pengalaman mungkin yang menyenangkan atau unik, lucu atau apapun bebas satu orang. Boleh, silakan. Oh iya. Permisi ya. Ini. Iya Pak, maaf ya Pak. Ya maaf ya Pak. Astagfirullahaladzim. Boleh. Ya Pak, tadi tuh oh ini. Tadi tuh Pak saya dapat pengalaman lucu. Saya tuh tadi tuh pulang dari sekolah tuh ke parter Pak. Terus ngerjain ini tugas, diem sambil ngelamun ngerjain tugas. Tiba-tiba saya tuh lagi main handphone gini Pak. Tiba-tiba itu si burung Pak di atas handphonenya. Itu terus saya tuh Pak lagi ngerjain tugas di handphone tuh saya langsung gak mood Pak. Ah, Udah kata saya tuh coba mau zoom ya tadi tuh wah lagi burungnya di atas itu Pak. Oh ya pup deh Pak. Pup itu Pak. Itu pengalaman pengalaman yang komedi ya Pak ya. Iya. unik dan juga lucu Iya, ya. saksinya tadi ada Pak. Tadi siapa ya? Oh ini Sajani. Siapa? Nadia. Oh, Nadia, Iya. lihat kejadiannya ya. Oke, tadi siapa namanya? Ya, Rani sudah menjelaskan sebuah pengalaman uniknya yang dia alami beberapa waktu lalu ya. Dan anak-anak bisa jelasin nggak? Eh, Bukan menjelaskan tapi bisa menganalisis nggak? Kita akan belajar apa yang berdasarkan dari apa yang tadi dijelaskan oleh Rani. Apa? Ya, betul. Kita hari ini akan mempelajari yaitu teks rekon. Boleh di next? Sebelum kita mulai, di pause dulu. Nah, sebelum kita mulai langsung ke teks rekon. Mohon maaf ya anak-anak. Sebelum kita mulai langsung ke teks rekonnya, Bapak ingin kalian melihat apa namanya sebuah cuplikan video. Hai, perkenalkan, saya Novita Sarah Ramadhani dari kelas 9B. Saya akan menceritakan kalian pengalaman saya yang pernah terjadi sewaktu SD dulu. Ini adalah seorang anak yang ceria dan percaya diri. Namun dulu saya memiliki banyak teman. Bahkan dulu saya sangat akrab dan dekat dengan semua teman kelas saya.
Saya merasakan hal yang berbeda. Saat saya kembali ke sekolah, saya merasa berubah. Dulu, yang saya sangat ceria sekarang menjadi sedikit pendiam, merasa agak kurang percaya diri. Hingga saat kegiatan pramuka di kelas 6, saya berkenalan dengan 3 teman yang saya ternyata belum saya kenal. Saya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi, namun saya hanya bisa menikmati keseruan atau keluh kesah dan menjalaninya saja. Sampai akhirnya kita semua saling berpisah. Walaupun berpisah, kita masih tetap berkomunikasi lewat cara media online. Jika kita memiliki waktu luang, kita juga sesekali bermain game online. Hingga saat ini, kita masih tetap berkomunikasi jika kita semua memiliki waktu luang. Saya sekarang sadar, pertemanan akan bisa bertahan walaupun kita berpisah. Memang, kita pasti ada waktu untuk sibuk kepada kesibukan masing-masing. Namun, kita yakin pasti akan ada waktu luang juga untuk berkumpul dan saling bercerita. Next. Nah, anak-anak udah lihat kan tadi video yang menceritakan kejadian Alvita waktu sebelum COVID. Pengalaman dia sebelum COVID, lalu terjadilah musibah COVID dan dia mengalami sebuah perubahan. Dia menceritakannya kejadian dia di masa lalu yang mengakibatkan dia sekarang berubah, yang awalnya akrab, ceria menjadi pendiam dan menjadi kurang percaya diri. Itu merupakan bentuk penjelasan yang dialami oleh Alvita. Boleh di next lagi? Nah, sebelum kita langsung ke inti pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran pada hari ini ialah anak-anak atau peserta didik akan mampu memahami pengertian dari teks rekon. Lalu, peserta didik mampu memahami struktur dari teks rekon dan juga peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dari teks rekon. Juga peserta didik mampu membedakan struktur dari teks rekon. Boleh di next? Nah, di sini ada pengertian teks rekon. Sebelum kalian membaca ini, ada mau nggak satu yang beropini tapi berbeda dengan apa yang di layar ini? Pengertian teks rekon sekilas kalian. Dapat hadiah ini anak-anak ya. Betul loh. Kan ini karena ini kan mancing supaya kalian melatih untuk berpikir gitu. Boleh. Silakan Rani. Kalau saya memahami teks rekon tuh seperti flashback gitu Pak. Karena di sana tuh ada highlightnya tuh pengalaman yang pernah terjadi, yang pernah dialami. Jadi kita tuh kayak mengingat kembali gitu. Flashback ke pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan di sebelumnya gitu. Mungkin itu Pak. Dan juga menceritakan kembali gitu. Oh, oke, baik. Terima kasih Rani. Boleh kasih tepuk tangan buat Rani. Yeay. Ini ya. Dapat makanan. Biar nggak ngantuk ini ya. Udah siang loh. Biar nggak ngantuk ya. Oke. Di sini jadi kita tuh bisa memahami ya. Seperti yang disampaikan oleh Rani tadi, bahwa teks rekon itu berkaitan dengan sesuatu di masa lampau. Poin utamanya adalah mengingat kembali hal-hal di masa lalu diceritakan ulang di waktu kini. Jadi apapun yang terjadi di masa lampau lalu kita ceritakan ulang, maka itu termasuk ke dalam rekon atau teks rekon. Secara ringkasnya atau secara ilmiahnya ada seperti ini. Teks rekon merupakan jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali suatu peristiwa, pengalaman atau kejadian yang pernah dialami baik secara pribadi maupun kelompok. Nah, di next. Nah, istilah rekon ini kalau anak-anak tahu ya, ini tuh berasal dari bahasa Inggris yaitu recount, yang artinya itu menceritakan kembali atau mengingat kembali. Di sini dalam pembelajaran bahasa Inggris maupun pembelajaran bahasa Indonesia, teks rekon ini atau recount ini melatih para peserta didik untuk mengingat kembali, menceritakan kembali hal-hal yang telah lampau supaya kalian tidak lupa dan semuanya tetap tetap utuh dalam ingatan. Boleh di next? Nah, di sini ada struktur teks rekon. Terdapat 3 struktur teks rekon dan semuanya dapat dikatakan mudah untuk dipahami.
Yaitu yang pertama orientasi. Orientasi itu seperti biasa ya, pasti ada di awal, yaitu berisi pengenalan cerita atau latar belakang cerita. Isinya tuh biasanya ada waktu, biasanya tuh suka ada bulannya atau tahun-tahun terjadinya, tempatnya di mana, ada tokohnya, biasanya tokohnya tuh ditujukan dengan kata aku, saya, dan semacamnya ya. Dan juga situasi awal, biasanya situasi awal sebelum rangkaian ceritanya dimulai. Lalu berikutnya yang kedua ialah urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini berisi rangkaian peristiwa secara berurutan sesuai dengan kronologis waktu atau logika cerita. Jadi di urutan peristiwa ini sang penulis menjelaskan secara runtut semuanya dari awal sampai akhir kejadian peristiwanya yang di masa lampau yang ia ceritakan itu dijelaskan secara runtut dari awal sampai akhir. Lalu yang terakhir ialah reorientasi. Reorientasi sudah pasti ya, itu termasuk ke dalam penutup. Dan di dalam penutup itu berisi kesimpulan, refleksi atau pendapat pribadi tentang peristiwa yang sudah dialami. Jika teks rekonnya itu ialah pribadi, seperti yang tadi, di sana bakal menunjukkan refleksi atau pendapat pribadi dari sang penulis. Biasanya dia menunjukkan kesannya atau perasaan penulis terhadap kejadian masa lampau, seperti dia kayak merasa senangkah dengan kejadian tersebut, atau dia merasa malu, sedih, ataupun semacamnya. Dan itu biasanya terletak pada paragraf akhir. Rata-ratanya umumnya pada paragraf akhir dan satu paragraf doang ya teman-teman. Ready next? Nah, di sini ada ciri-ciri teks rekon. Yang pertama tuh berfokus pada individu atau tokoh tertentu. Misalnya pengalaman liburan seorang siswa atau kisah seorang tokoh sejarah. Tokoh sejarah juga dapat diceritakan sebagai teks rekon karena menceritakan masa lalu yang telah terjadi dan diceritakan di masa kini ya anak-anak. Lalu berikutnya disampaikan secara kronologis berdasarkan urutan waktunya dari awal yang terjadi sampai hal tersebut selesai terjadinya ya anak-anak. Lalu berikutnya tuh menggunakan kata kerja aksi, berlari, berjalan, melihat, mengunjungi, dan segala kata kerja aktif lainnya, kata kerja aksi lainnya yang menunjukkan aktivitas pada gerak tubuh kita. Juga menggunakan kata keterangan waktu seperti kemarin, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan juga ada semacamnya ya yang menunjukkan waktu-waktu. Lalu berikutnya adalah memiliki struktur yang runtut, yaitu orientasi, urutan kejadian, dan reorientasi yang tadi. Lalu berikutnya yang terakhir ialah mengandung detail kejadian yang jelas agar pembaca bisa membayangkan suasana dan alur cerita dengan baik. Seperti yang tadi dijelaskan di video ya, di situ alurnya rinci dan kita sebagai pendengar dapat memahami apa yang dia rasakan. Ready next? Nah, di sini ada satu contoh teks rekon. Bapak minta satu orang untuk membacanya. Ada yang mau? Boleh? Nih. Pengalaman pertama mendaki gunung. Pada akhir pekan lalu, saya dan 3 teman saya memutuskan untuk mencoba pengalaman baru dengan mendaki Gunung Semeru di Jawa Timur. Ini adalah pendakian pertama kami dan kami sangat bersemangat sekaligus sedikit cemas. Kami memulai perjalanan pada Jumat malam. Berangkat dari Surabaya, menuju base camp pendakian Semeru. Setibanya di sana pada Sabtu pagi, kami segera mendaftar dan mempersiapkan perlengkapan. Pendakian dimulai sekitar pukul 9 pagi. Awalnya, trek pendakian cukup mudah, melewati hutan dan padang. Namun, setelah beberapa jam, medan menjadi lebih menantang dengan bebatuan dan tanjakan yang curam. Sekitar pukul 5 sore, kami tiba di pos 3, tempat kami bermalam. Suhu udara sangat dingin, mencapai 5 derajat Celcius. Kami mendirikan tenda dan menyiapkan makan malam sederhana. Malam itu kami tidak bisa tidur karena kedinginan dan kegugupan memikirkan pendakian puncak esok hari. Keesokan harinya, kami bangun pukul 1 pagi dan mulai mendaki dalam gelap, hanya diterangi senter kepala. Pendakian terakhir ini adalah yang paling menantang. Dengan medan yang sangat terjal dan berdebu, setelah perjuangan selama 4 jam, akhirnya kami mencapai puncak Mahameru tepat saat matahari terbit. Pemandangan dari atas sungguh luar biasa, membuat semua kelelahan kami terbayar. Pengalaman mendaki Gunung Semeru ini menjadi momen yang tak terlupakan bagi kami, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kami banyak belajar tentang kerjasama tim, ketahanan fisik dan mental, serta apresiasi terhadap alam. Pendakian ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan persiapan yang baik, kita bisa mencapai hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil.
Oke, tepuk tangan ya. Oke, terima kasih. Di sini anak-anak ada yang bisa menyebutkan langsung 3 strukturnya, mana saja yang orientasi, urutan peristiwa dan juga reorientasi. Boleh? Boleh langsung disebutkan saja ya, paragraf mana, paragraf mana, paragraf mananya. Yang pertama itu orientasinya dari pada akhir sampai sedikit cemas, paragraf pertama. Terus peristiwa, rangkaian peristiwanya dari paragraf kedua sampai yang paragraf ke 1, 2, 3, 4. Paragraf keempat, nah reorientasinya paragraf terakhir. Boleh kasih tepuk tangannya anak-anak. Yeay. Ternyata jawabannya benar ya anak-anak. Jadi yang pertama itu adalah orientasi. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat adalah urutan peristiwa karena menjelaskan secara rinci urutan peristiwanya, dan yang kelima adalah reorientasi karena di sana dijelaskan opini atau refleksi dari sang penulisnya. Boleh di next lagi. Anak-anak karena udah pada paham ini kan untuk struktur tadi teksnya terbagi 3. Oke. Ada yang punya spidol nggak anak-anak? Oh, tidak ada ya? Sebentar ya. Oke. Kenapa? Sebentar ya anak-anak ya. Bisa, 1 doang kok. Oke anak-anak, karena tadi udah paham dengan struktur teksnya ya. Sekarang kita akan main games untuk untuk mengetes kalian seberapa paham dengan struktur teksnya. Oke anak-anak, mungkin boleh pada berdiri keluar dari bangkunya masing-masing dan di sini bikin barisan ya. Di sini lurusin. Ya, 1 barisan ke sini ya. Ya, semuanya ya. Sebaris ya anak-anak ya. Sok. Kalau nggak cukup boleh ke samping aja ya ngelanjutinnya. Ya, ke anak-anak. Jadi di sini permainannya adalah Bapak sudah memotong banyak teks di sini tuh Bapak sudah membagi semuanya urutannya dari urutan itu sudah Bapak potong-potong ya. Dari orientasi, urutan peristiwa dan juga reorientasi. Kalian intinya pahami ya, untuk orientasi adalah pengenalan awal, ada waktunya. Untuk urutan peristiwa adalah rincian kegiatannya, kejadiannya ya. Reorientasi adalah pendapat pribadi ataupun refleksi dari penulis. Oke anak-anak. Nah, di sini kalian Bapak ngasih waktu kalian untuk 3 kali melempar balon. Bapak kasih ini, anak-anak ada tempelan di belakangnya, dicabut, lalu menempelkan ke bagiannya mana. Mengerti? Ya, jadi setelah udah nah, setelah selesai kalian langsung berbalik ke belakang, berbaris lagi untuk bergiliran. Oke? Anak-anak paham? Oke. Oh iya, sebentar. Nih, jadi anak-anak di sini kalian melempar balon, lalu memegang kertas ini, kertas yang paling atas kalian buka, lalu tempel sambil ngangkat balonnya jangan sampai jatuh ke bawah.
Yaitu gamesnya. Jadi kalian dikejar oleh waktu untuk balonnya agar tidak jatuh. Yang jatuh itu yang kalah. Oke. Sampai 6 menit ke depan. Oke. Iya, makanya itu adalah gamesnya. Oke. Sip, ini dia. Boleh dipegang. Boleh, bebas. Langsung ya. Itu langsung kalau bagusnya langsung aja yang paling atas. Ya, biar cepat. Oke. Dimulai ya, anak-anak ya. Bapak akan mulai. Hah? Ada yang mau pakai musik? Ada yang bisa? Yuk, dimulai anak-anak ya. Dalam 5 menit ke depan. 1. Oh iya. Astagfirullah. Boleh langsung aja kayak gitu sok. Maaf. Oke. 1, dimulai. Itu sambil diangkat-angkat balonnya. 1, 2, 3. Sok. Kalau sudah. Nah itu berarti ngambil lagi. Nah, ini belakang. Berarti kalau gagal berarti ke belakang. Nggak lanjut main. Boleh langsung lagi nih, Cak. Langsung ini. Sambil dibuka, angkat, buka gitu. Ditebaknya berarti agak lebih ke atas ya anak-anak ya. Supaya ada spare waktu. Ya, lanjut. Langsung. Ini ya. Langsung dioper aja. Sip. Ini ya. Ya. Oke. Semoga keburu lah. Siap-siap aja. Artinya diangkat langsung bilang. Boleh langsung dilanjut. Langsung sambil ditempel. Langsung. Muter ngebaris. Langsung lanjut. Sambil. Diangkat. Dilempar. Langsung. Jangan sampai balonnya jatuh ya. Kalau jatuh kalian didiskualifikasi keluar. Sip. Lanjut. Jangan sampai balonnya jatuh ya. Harus tetap diangkat. Boleh Fani diangkat lagi. Diangkat lagi. Tebak terus. Rani. Ya, Rani berarti diskualifikasi Rani. Ya, jadi kalau ngangkat itu ke bawah. Lanjut lagi ke Hani. Yuk, 1 menit terakhir. Lanjut lagi. Mahar. Ini. Itu jangan sampai jatuh. Udah kebagian semua? Sip. Nah, tepuk tangan ya buat semuanya ya. Ya, spare waktunya gak cukup anak-anak. Spare waktunya kurang cukup ya anak-anak ya. Waktunya udah kurang cukup. Pokoknya bisa kok. Nah, oke anak-anak, di sini Bapak akan ngecek ya. Di sini orientasi. Sama tadi yang pertama ini kurang tepat karena di sini liburan ke Dieng benar-benar jadi pengalaman yang sulit dilupakan. Ini adalah perasaan dari si penulis, harusnya ada di reorientasi. Di sini sudah jelas ya ada judul berarti itu di bagian orientasi. Di sini pertama Luna, ya betul. Sore harinya sebelumnya ini betul. Setelah menyelesaikan tugas, betul. Pagi harinya Luna terbangun, ini betul. Begitu fajar menyingsing, betul. Perjalanan malam itu, betul. Setelah puas berburu, betul. Yes, betul ya untuk anak-anak yang di sini itu betul. Applause. Berikutnya di reorientasi, pertemuan ini mengingatkan saya betapa berharganya. Ini betul. Lalu yang ini yang siapa ya? Nah, ini kurang tepat ya, Nak. Karena di sini Bapak sudah memberikan tanda kalau ada judul itu ya sudah jelasnya ke orientasi. Ya. Nah, itulah serunya. Nah, seperti itulah. Jadi
ringkasnya anak-anak ya, untuk orientasi itu gambaran awal, situasi awal dari rangkaian cerita yang akan dijelaskan. Sedangkan reorientasi adalah bagaimana refleksi atau perasaan dari penulis atau sang pengarangnya terhadap rangkaian cerita yang sudah dijelaskan tadi, seperti di sini. Betapa berharganya hubungan lama yang pernah terjalin erat. Saya menyadari bahwa waktu yang jarak tidak selalu mampu menghapus kedekatan. Nah, di situ dijelaskan bagaimana perasaan dari si penulis. Oke, anak-anak, karena sudah di penghujung, Bapak ingin minta satu orang yang ingin menjelaskan bagaimana kesimpulan hari ini. Boleh? Sip. Jadi hari ini kita tuh belajar tentang teks rekon. Teks rekon itu strukturnya ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Tadi juga kita belajar tentang ciri-ciri dari teks rekon. Yeay, kasih tepuk tangan ya anak-anak. Ada lagi yang mau menjelaskan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Boleh. Jadi teks rekon adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang sudah lampau seperti itu. Tadi seperti yang dikatakan Nadifa juga, strukturnya ada orientasi, lalu apa itu satu lagi? Satu lagi itu sama reorientasi itu. Itu Bapak. Oke. Kasih tepuk tangan ya, anak-anak. Runtutan peristiwa. Ya, yeay. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi untuk hari ini kita telah mempelajari pengertian dari teks rekon, yaitu sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan kembali suatu yang telah terjadi di masa lampau. Dan untuk struktur teks rekonnya itu ada 3 ya anak-anak ya. Ada orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Orientasi itu yang di awal menggambarkan situasi awal. Urutan peristiwa adalah runtutan kejadiannya di masa lampau seperti apa. Lalu reorientasi yaitu bagaimana pandangan penulis atau refleksi pribadi dari sang pengarangnya terhadap peristiwa yang telah diceritakan. Lalu tadi juga ada ciri-ciri teks rekon yang 5 itu, dan semuanya masih berkaitan dengan struktur teks rekon. Boleh di next? Next lagi. Oke anak-anak, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak ya dikerjakan di rumah. Pada buku paket halaman 82 ada teks rekon yang berjudul Terlambat ke Sekolah. Kerjakan tugas harian di sana ada pada halaman 83. Teman-teman bisa mendiskusikannya dengan rekan-rekan yang lainnya di rumah nanti, tapi jangan saling mencontek ya, untuk bekerjasama boleh. Ya anak-anak, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Di next. Enggak, balik lagi. Balik lagi. Oke anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kurangan, bila ada pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan lainnya yang dirasa masih kurang lengkap, kurang jelas dari anak-anak terhadap Bapak, boleh disampaikan di luar pembelajarannya anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.